Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai obat-obatan psikoaktif. Hai, nama saya Aulia Devadeniar dengan NIM 121. Saya Dewi Syaranti dengan NIM 127. Kemudian, saya Winnie Rahmanda dengan NIM 139. Saya Salmajara dengan NIM 128. Hai, perkenalkan, saya Ratna Basari dengan NIM 150. Hai, saya Dinda Syafakila dengan NIM 7111201160. Apa sih drug addiction atau yang disebut juga dengan kecanduan obat-obatan terlarang? Salah satu contoh obat-obatan terlarang yang sering dikonsumsi oleh pecandu yaitu obat-obatan terlarang jenis narkotika. BNN sendiri telah mencatat bahwa ada 3,5 juta orang Indonesia yang telah menggunakan obat-obatan terlarang tersebut pada tahun 2017. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai penghilang rasa nyeri dan memberikan ketenangan. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang dapat menimbulkan kecanduan, terus penurunan kesadaran, dan halusinasi. Maka orang yang telah menyalahgunakan obat-obatan terlarang tersebut akan dan bisa terkena sanksi hukum. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengadministrasian, penyerapan, dan penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Obat-obatan biasanya diadministrasikan dengan salah satu di antara 4 cara. Yang pertama ada lewat mulut, kemudian disuntikan, yang ketiga ada dihirup, kemudian yang terakhir ada diserap melalui selaput lendir, hidung, mulut, atau rektum. Rute pengadministrasian obat mempengaruhi tingkat dan sejauh mana obat mencapai tempat di mana obat itu bekerja dalam tubuh. Yang akan saya jelaskan yaitu rute lewat mulut atau rute oral. Rute oral adalah rute pengadministrasian yang lebih disukai untuk banyak obat. Begitu ditelan, obat itu akan larut dalam cairan perut dan dibawa ke usus, di mana ia diserap ke dalam aliran darah. Akan tetapi, sebagian obat dapat dengan mudah menembus dinding perut, misalnya seperti alkohol. Dan ini memberikan efek yang lebih cepat karena tidak harus mencapai usus agar dapat diserap. Dua keuntungan utama rute pengadministrasian oral obat adalah kemudahan dan keamanan relatifnya. Ketidakuntungan utamanya adalah kesulitannya untuk diprediksi, seperti penyerapan dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah bisa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit diukur, seperti banyaknya makanan dan tipe makanan yang ada di dalam perut. Rute yang kedua yaitu lewat suntikan. Suntikan merupakan obat lazim dalam praktik medis karena efek obat yang disuntikan kuat, opat, dan dapat diprediksi. Suntikan obat biasanya dilakukan secara subkutaneus atau bisa disingkat SC, yaitu masuk ke dalam jaringan lemak tepat di bawah kulit. Bisa disebut intramuskular atau IM. Ke dalam otot-otot besar atau intravenous atau IV. Langsung ke dalam urat darah di titik-titik di mana mereka mengalir tepat di bawah kulit. Banyak individu yang mengalami adiksi obat yang lebih menyukai rute IV karena aliran darah mengantarkan obat itu secara langsung ke otak. Akan tetapi, kecepatan dan sifat langsung rute IV ini bersifat mixed blessing. Setelah sebuah suntikan IV, hanya ada sedikit atau sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menangkal efek overdosis.
ketercemaran, atau reaksi alergi. Selain itu, banyak individu yang mengalami adiksi yang mengembangkan jaringan parut, infeksi, dan urat darah yang kolapset di beberapa tempat di tubuhnya, di mana terdapat urat-urat darah besar yang dapat diakses. Rute yang ketiga yaitu inhalasi. Beberapa obat dapat diserap ke dalam aliran darah melalui jaringan kapiler yang begitu banyak di paru-paru. Banyak anestesi atau obat bius yang biasanya diberikan melalui inhalasi, seperti tembakau dan marijuana. Dua kelemahan utama rute ini adalah sulitnya untuk mengatur dengan tepat dosis obat yang dihirup, dan banyak substansi yang merusak paru-paru bila dihirup secara kronis. Rute yang terakhir yaitu penyerapan melalui selaput lendir. Beberapa obat dapat diadministrasikan melalui selaput lendir hidung, mulut, dan dubur. Kokain, misalnya, biasanya diadministrasikan sendiri melalui selaput hidung, dengan cara disedot melalui hidung, tetapi bukan tanpa merusaknya. Menjelaskan bagaimana obat dapat mengaruhi sistem saraf dan bagaimana obat dieliminasi dari tubuh. Yang pertama, penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Jadi, begitu sebuah obat memasuki aliran darah, obat dibawa ke pembuluh-pembuluh darah sistem saraf pusat. Namun, sebuah filter protektif penghalang daerah otak menyulitkan obat yang bahaya dibawa darah untuk melewati pembuluh-pembuluh darah CNS ke dalam ruang ekstraseluler di neuron-neuron CNS dan glia. Yang kedua, mekanisme kerja obat psikoaktif memengaruhi sistem dengan banyak cara. Beberapa obat, misalnya alkohol, bekerja secara menyebar di membran-membran neural di seluruh CNS. Obat-obat lainnya bekerja dengan lebih spesifik, yaitu dengan mengikatkan diri pada reseptor sinaptik tertentu. Dengan memengaruhi sintesis, pengangkutan, pelepasan, atau deaktivasi neurotransmitter tertentu, atau dengan memengaruhi rantai reaksi kimia dibangkitkan di neuron-neuron postsinaptik oleh aktivasi terhadap reseptor-reseptornya. Yang selanjutnya, metabolisme dan eliminasi obat. Kerja kebanyakan obat dihentikan oleh enzim-enzim yang disintesis liver. Enzim hati menstimulasi konversi obat-obat aktif ke bentuk non-aktif, disebut sebagai metabolisme obat. Pada banyak kasus, metabolisme obat mengeliminasi kemampuan obat untuk melewati selaput lipid sel, sehingga tidak dapat lagi menembus penghalang daerah otak. Obat-obat psikoaktif dalam jumlah sedikit dikeluarkan tubuh dalam bentuk urin, feses, keringat, napas, dan air susu ibu. Toleransi obat adalah keadaan kepekaan yang berkurang terhadap obat yang berkembang akibat paparan obat tersebut. Ada 3 hal yang penting untuk diingat tentang kespesifikan toleransi obat. Yang pertama, ada sebuah obat dapat menghasilkan toleransi terhadap obat-obatan lain yang bekerja dengan mekanisme yang sama, disebut dengan cross tolerance atau toleransi silang. Yang kedua, ada toleransi obat. Seringkali berkembang ke sebagian efek obat, tetapi tidak untuk efek-efek lainnya. Faktanya, toleransi dapat berkembang ke sebagian efek obat, sementara sensitivitas terhadap efek-efek lain dari obat yang sama justru meningkat, yang dapat disebut dengan desensitisasi obat. Yang ketiga, toleransi obat bukan sebuah fenomena uniter. Artinya, tidak ada mekanisme tunggal yang mendasari semuanya. Contohnya, ketika suatu obat diadministrasikan dengan dosis yang mempengaruhi fungsi sistem saraf, banyak perubahan adaptif dapat terjadi untuk mengurangi efeknya. Ada 2 kategori perubahan mendasar kategori obat, yaitu yang pertama ada metabolik, yang dimana toleransi obat diakibatkan oleh perubahan yang mengurangi banyaknya obat yang sampai pada lokasi kerjanya. Dan yang kedua ada fungsional, yaitu toleransi obat yang diakibatkan oleh perubahan yang mengurangi reaktivitas lokasi kerja obat tersebut.
Yang selanjutnya, efek withdrawal obat dan ketergantungan fisik. Setelah obat dalam jumlah yang signifikan berada dalam tubuh selama kurun waktu tertentu, beberapa hari, eliminasi obat itu secara tiba-tiba dapat memicu reaksi fisiologis adversif yang disebut dengan withdrawal syndrome. Efek-efek withdrawal atau penghentian pemakaian obat hampir selalu berlawanan dengan efek-efek awal obat tersebut. Contohnya, penghentian pemakaian obat-obat antikonsultan sering memicu konvulsi dan pemakaian obat tidur sering menghasilkan insomnia. Individu-individu yang mengalami reaksi-reaksi withdrawal ketika berhenti memakai obat dikatakan tergantung secara fisik pada obat tersebut. Fakta bahwa efek withdrawal seringkali berlawanan dengan efek awal obat menunjukkan bahwa efek penghentian pemakaian obat dapat dihasilkan oleh perubahan-perubahan neural yang sama yang menghasilkan toleransi obat. Berat atau ringannya gejala withdrawal bergantung pada obat yang dimaksud, pada durasi dan derajat paparan obat sebelumnya, dan seberapa cepat obat itu dieliminasi dari tubuh. Secara umum, paparan ke dosis lebih besar diikuti oleh eliminasi lebih cepat, akan menghasilkan efek withdrawal lebih besar. 5 obat yang lazim untuk digunakan. Nah, yang pertama di sini ada tembakau. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang bahaya dari merokok. Nah, ketika rokok diisap, nikotin terdapat kandungan psikoaktif utama tembakau dan juga terdapat sekitar 4.000 bahan kimia lainnya yang secara kolektif disebut dengan tar. Kemudian akan masuk ke dalam paru-paru. Nikotin bekerja pada reseptor-reseptor kolinergik nikotinik di dalam otak. Tembakau adalah penyebab utama kematian yang seharusnya dapat dicegah di seluruh dunia oleh karena konsentrasi yang cukup tinggi yang berkembang terhadap sebagian efek segera dari tembakau. Efek merokok pada non-perokok dengan berbagai kombinasi, diantaranya seperti mual, muntah, batuk, dan juga lain sebagainya. Sedangkan pada perokok melaporkan bahwa mereka lebih rileks, lebih alert, dan kurang begitu lapar setelah menghisap sebatang rokok. Pada perokok habitual yang berhenti merokok akan mengalami beragam withdrawal effect seperti depresi, terus kecemasan, resah, iritasi, dan juga masih banyak lagi yang dirasakan oleh perokok. Konsekuensi pemakaian tembakau dalam jangka panjang patut untuk diwaspadai. Smoker syndrome atau sindrom perokok ditandai dengan nyeri dada, sesak napas, batuk-batuk, dan juga rentan terkena infeksi saluran pernapasan. Nah, pada perokok kronis sangat rentan terhadap berbagai gangguan paru-paru yang mematikan seperti pneumonia, bronkitis, dan juga kanker paru-paru. Kemudian yang kedua ada alkohol. Molekul-molekul alkohol sangatlah kecil dan dapat larut dalam lemak maupun air. Mereka dapat menginvasi seluruh bagian tubuh. Nah, kemudian alkohol juga dapat diklasifikasi sebagai depresan karena pada dosis yang sedang sampai tinggi, alkohol menekankan penembakan neural, tetapi pada dosis yang rendah, alkohol dapat menstimulasi adiksi. Nah, withdrawal dari alkohol setelah minum berat dan terus-menerus dalam waktu yang lama akan menghasilkan sindrom withdrawal yang berkembang penuh yang terdiri dari 4 fase. 4 fase ini yang pertama ada fase pertama dimulai kira-kira 6 atau 8 jam setelah mengonsumsi alkohol yang ditandai dengan kecemasan, tremor, dan juga lain sebagainya. Kemudian fase kedua dimulai dari 10 sampai 30 jam yang ditandai dengan hiperaktivitas, insomnia, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada fase ketiga, biasanya itu terjadi pada 12 sampai 48 jam yang kemudian akan mengakibatkan aktivitas konvulsif. Nah, kemudian pada fase keempat itu biasanya terjadi pada 4-5 hari atau mencapai 1 minggu. Nah, ini disebut delirium tremens yang ditandai dengan kebingungan dan juga hipertermia dan juga lain sebagainya.
Alkohol secara langsung akan menyebabkan sindrom Korsakoff, yaitu gangguan neuropsikologis yang ditandai oleh kehilangan ingatan, disfungsi sensorik, dan juga motorik. Dan di tahap lanjut, demensia berat. Selain itu, konsumsi alkohol juga dapat menyebabkan perat ekstensif atau cirrhosis di liver yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga ada marijuana. Marijuana ini atau bisa kita sebut ganja adalah nama yang lazim diberikan kepada daun dan bunga yang dimeriahkan dari Cannabis sativa, semacam pohon rami yang memiliki 3 spesies. Ada Cannabis sativa, Cannabis indica, dan juga Cannabis ruderalis. Nah, efek psikoaktif sebagian besar dari diatribusikan pada sebuah konstituen yang disebut dengan THC. Akan tetapi marijuana ini mengandung lebih dari 80 cannabinoids yang mungkin bersifat psikoaktif. Kemudian yang keempat itu ada kokain dan juga stimulan-stimulan lainnya. Nah, stimulan ini adalah obat-obat yang efek samping utamanya itu adalah menghasilkan peningkatan pada aktivitas neural dan perilaku umum. Nah, ada kolain hidroklorida. Ini tuh adalah anestesi yang efektif dan juga pernah diresepkan secara luas sampai digantikan oleh sintetik seperti prokain dan juga likodin. Orang yang mengalami adiksi cenderung menjalani kokain stres. Efeknya itu yaitu mengantuk, tremor, hipertermia, dan juga lain sebagainya. Selain itu, amfetamin dan juga yang lainnya saat ini adalah stimulan yang paling luas untuk digunakan. Amfetamin ini biasanya dapat menghasilkan sindrom psikosis yang disebut dengan psikosis amfetamin. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada heroin atau morfin. Nah, di sini ada opium yang merupakan getah yang menetes dari bunga opium yang memiliki beberapa kandungan psikoaktif. Yang paling terkemuka itu adalah morfin dan juga kodein. Nah, di sini ada opioid yang memberikan pengaruh dengan meningkatkan diri pada reseptor-reseptor yang memiliki fungsi yaitu meningkatkan diri ke opioid endogen. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa heroin adalah analgesik atau menghilangkan rasa sakit yang lebih paten dibandingkan morfin dan kurang begitu menginduksi mual dan juga muntah. Nah, ada efek opioid yaitu yang paling dihargai oleh individu. Saya akan menjelaskan tentang opioid yang terdiri dari heroin dan morfin. Opium merupakan getah yang menetes dari bunga opium. Opium memiliki beberapa kandungan zat psikoaktif. Yang paling terkemuka yaitu morfin dan kodein. Morfin, kodein, dan obat-obatan lainnya memiliki struktur atau efek yang lazim disebut dengan opioid. Opioid memberikan pengaruhnya dengan mengikatkan diri pada reseptor-reseptor yang fungsi utamanya untuk mengikatkan diri ke opioid endogen. Setelah abad awal 20, opium tersedia secara ilegal di belahan dunia, termasuk Eropa dan Amerika Utara. Opium merupakan salah satu kandungan kue, permen, dan obat-obatan yang dijual secara bebas. Efek opioid yang paling dihargai oleh individu-individu yang mengalami adiksi adalah rush, yang mengikuti suntikan. Heroin rush adalah gelombang perasaan menyenangkan orgasmik abdominal yang berubah menjadi keadaan mengantuk yang menyenangkan dan menenangkan. Pemakai opioid yang terhanyut oleh efek-efek menyenangkan ini mulai semakin sering menggunakan obat ini. Setelah mereka mencapai titik di mana mereka membuat dirinya menghabiskan banyak waktu untuk menikmati obat ini, toleransi dan ketergantungan fisik pun berkembang dan ikut menyumbang permasalahan. Opioid mendorong individu-individu mengalami adiksi untuk menggunakan dosis yang semakin tinggi, menggunakan dosis yang lebih poten, misalnya heroin, dan menggunakan rute-rute pengadministrasian
yang langsung, misalnya suntikan. Meskipun banyak opioid sangat adiktif, bahaya langsung dari paparan kronisnya ternyata sangat kecil. Resiko langsung utamanya adalah kontriksi pupil, menstruasi tidak lancar, dan kekurangan libido atau berkurangnya libido, dorongan seks. Risiko-risiko terbesar dari adiksi opioid bersifat tidak langsung, artinya tidak seluruhnya dapat diatribusikan pada obat itu sendiri. Banyak resiko medis yang timbul dari pertentangan antara kekuatan adiktif opioid tanpa ampun dan upaya pemerintah untuk membasmi adiksi dengan mengilegalkan opioid. Pembahasan kali ini yaitu membandingkan bahaya kesehatan obat-obat yang lazim digunakan. Teman-teman mungkin mendengar sanggahan berulang, interpretasi efek samping yang diamati pada pengguna narkoba, yang selalu rumit oleh fakta bahwa penelitian yang relevan adalah korelasional. Penelitian membandingkan kesehatan pengguna yang diketahui dengan non-pengguna atau pengguna yang tidak diketahui. Orang tidak akan pernah bisa yakin bahwa perbedaan yang diamati dalam kesehatan disebabkan oleh obat atau perbedaan lain antara kedua kelompok. Komplikasi tambahan muncul dari sebagian besar penelitian merekrut pengguna narkoba dari klinik-klinik perawatan kecanduan. Pengguna yang seperti itu biasanya paling parah, sulit untuk diobati. Sangat berbeda jika penelitian mengamati pengguna dari populasi umum. Sebagai contoh, penelitian-penelitian yang merekrut pengguna narkoba dari klinik-klinik perawatan kecanduan biasanya menemukan bahwa adiksi obat atau kecanduan obat itu sulit ditangani. Sebaliknya, penelitian-penelitian yang menggunakan atau merekrut para pengguna narkoba dari populasi umum biasanya banyak menemukan pengguna obat berhasil menangani dirinya sendiri dari kecanduan obat tersebut tanpa bantuan profesional, dan setelah itu dapat menjalankan kehidupan yang produktif seperti semula. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun obat-obatan yang lazim digunakan, itu ada 5. Alkohol, tembakau, marijuana, heroin, dan kokain. Ada salah satu cara untuk membandingkan efek samping dari alkohol, tembakau, marijuana, kokain, dan heroin, yaitu dengan membandingkan prevalensi penggunaannya di masyarakat. Secara keseluruhan, dalam hal ini jelas bahwa alkohol dan tembakau merupakan obat lazim yang memiliki dampak atau efek samping negatif dibandingkan dengan 3 lainnya. Metode membandingkan lainnya yaitu melihat angka kematian global. Yang pertama ada tembakau dengan 5 juta kasus kematian per tahunnya. Lalu ada alkohol dengan 2 juta kasus kematian per tahun. Semua obat lain jika digabungkan maka 250.000 kematian per tahun. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.